Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita karya dari Seku Coffee yang berjudul Penguasa Lelembut Part 9. Seperti apa cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Nyi Gede, sang penguasa lembut. Nama itu terus terngiang-ngiang di telinga Aruna. Ia yakin sosok tersebut adalah Nyi Gede karena kekuatannya begitu besar dan mampu membuat Aruna lemah seketika. Malam ini Entin menginap di rumah Tony untuk menemani Aruna yang sedang sakit. Entin membawa botol air, tremos, serta beberapa bungkus roti untuk Aruna. Seperti sedang berkemah, Entin juga menyalakan damar serta menyediakan lilin, korek, dan juga gunting untuk berjaga-jaga. "Ih, kenapa membawa banyak barang ke kamarku?" keluh Aruna. "Ini biar kamu tidak perlu ke belakang," ucap Entin. "Kenapa kloset juga tidak dibawa ke sini? Kalau Aruna ingin pipis gimana?" tukas Aruna. Hening seketika, Entin diam menatap Aruna yang sedang tertawa geli melihat ekspresi wajahnya. Sayup terdengar suara orang sedang melantunkan surat Yasin. Aruna mengedarkan pandangannya, tidak ada suara tertawa Sela ataupun Desi yang sering curhat kepada Tony. "Orang-orang pada kemana, Bi?" tanyanya. "Anak-anak sedang menonton televisi. Kalau Tony dan Desi sedang yasinan di rumah Rumi," jawabnya. "Kamu tahu, dari subuh tubuh Mbak Kening sudah kaku tapi detak jantungnya masih ada. Menurut orang pintar, jiwa Mbak Kening sudah jauh. Jadi yasinan aja biar jalannya dimudahkan." Aruna mengangguk, pandangannya lurus ke luar jendela yang tertutup oleh tirai. Aruna sudah melihat jiwa Ima dan juga Mbak Kening berada di pohon angker. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Merasakan pahitnya serta kekejaman mereka kepada orang-orang yang mereka jadikan tumbal. Pukul 8 pagi, sudah ada beberapa orang yang mau menggiling padi. Setelah buhul dibakar oleh Aruna, pabrik Tony kembali ramai. Bahkan, Tony merebut orang baru untuk menjalankan pabrik bata. Meski pabrik bata masih menggunakan bangunan bekas di belakang rumah Tony, tetapi tidak memadamkan semangat pekerja yang membuat bata. Terhitung ada 3 orang yang bekerja di pabrik bata milik Tony. Kesuksesan Tony membuat beberapa orang membencinya dan bahkan berniat untuk menghancurkan bisnis yang dibangun oleh Tony. Salah satunya adalah Unang. Meski terlihat baik di depan, tetapi Unang memiliki sifat dengki kepada Tony. "Kerja dong, Kang. Jangan diam terus di rumah terus. Aku dan Angga butuh makan," oceh Neti. "Ini juga sedang mencari kerja. Kemarin aku bilang sama Tony mau ikut kerja di pabrik bata. Dia malah masukkan saudaranya," kesal Unang. "Kamu yakin mau kerja di pabrik Tony? Kalau kamu sudah yakin, nanti biar aku yang bicara sama Tony ataupun Desi." Unang hanya bergumam, tak menjawab ucapan Neti. Ia sebenarnya tidak mau bekerja serabutan, tetapi karena Neti terus-terusan menyuruhnya mencari kerja, menjadi tukang bata ataupun pabrik beras pun tak masalah lagi buat Unang.
Sebelumnya Rumi menitipkan Mbak Kening kepada Unang karena dia harus bekerja. Tetapi karena Mbak Kening tidak bisa bergerak, dibiarkan begitu saja. Niat jahat seketika muncul di otaknya. Ia beranjak dari kursi, segera masuk ke dalam kamar Mbak Kening untuk mencari sesuatu. Pelan-pelan Unang membuka lemari pakaian Mbak Kening. Ia membuka laci lemarinya untuk mencari perhiasan serta uang yang disimpan Mbak Kening. Disimpan di mana? Gumam Unang. Tangannya kemudian menyusuri bawah kasur Mbak Kening. Ia yakin Mbak Kening menyimpan uangnya di bawah kasur. Perlahan tangan Unang menyentuh sesuatu yang agak kasar. Ia kemudian menariknya dan benar saja, itu uang pecahan 50 ribuan sebanyak 5 lembar. Unang, lirih Mbak Kening. Mata Mbak Kening dan juga Unang saling bertatapan, takut ketahuan. Unang segera pergi dari kamar Mbak Kening sambil membawa uang yang ia curi. Unang, tolong Mbah, ucap Mbak Kening dengan napas yang tersenggal. Sore harinya setelah pulang kerja, Rumi masuk ke dalam kamar Mbak Kening. Namun, ia begitu terkejut saat melihat wajah serta tubuh Mbak Kening yang terbujur kaku dan dingin. Tony, Tony, tolong si Mbah, teriak Rumi dengan panik. Tony yang baru saja menyelesaikan sholat asar segera menghampiri Rumi dan mengikutinya masuk ke dalam kamar Mbak Kening. Mata Mbak Kening melotot dengan mulut yang terbuka. Didekatkan telinga Tony untuk mendengar detak jantungnya dan memeriksa napas Mbak Kening. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, tutur Tony. Mbak Kening sudah meninggal teh, sambung Tony sambil menutup mata Mbak Kening serta mengikat dagunya agar tidak terbuka. Tubuh Rumi luruh ke lantai. Ia menangis sejadi-jadinya mendengar Mbak Kening meninggal. Desi dan Entin mencoba menguatkan Rumi, sedangkan Tony mengambil Yasin untuk mengaji. Neti yang mendengar suara tangisan Rumi segera keluar dari rumahnya menuju rumah Rumi. Ia melihat Rumi, Desi dan juga Entin menangis di depan tubuh Mbak Kening. Emak, ucap Neti sambil menangis. Pergi kamu dan suamimu, itu hanya benalu di keluarga kami, teriak Rumi. Entin lalu membawa Neti keluar dari kamar Mbak Kening. Ia kemudian menyuruh Neti untuk mencari Unang dan memberitahu jika ibunya sudah meninggal. Tony yang baru saja selesai membaca Yasin lalu berbicara kepada Rumi dan Desi untuk mengambil air wudhu dan mengaji di depan mayat Mbak Kening. Sedangkan Tony keluar untuk memberitahu berita kematian Mbak Kening di musola, serta melaporkan ke ketua RT dan juga pengurus masjid lainnya agar diumumkan. Kalian di dalam saja ya, jangan ada yang berisik takut, ucap Entin mengingatkan Dandi, Sela dan juga Mutia. Mereka berempat berkumpul di kamar Aruna. Sesekali Entin melihat keluar jendela kamar Aruna untuk melihat keadaan di rumah Tony. Setelah sholat maghrib, para pelayat pria ikut menyolatkan jenazah yang akan dikebumikan. Tangis haru terdengar dari kamar Aruna. Ia juga mendengar suara kikikan serta geraman yang saling bersahutan. Namun tiba-tiba saja mati lampu dan membuat orang-orang yang ada di sana panik, termasuk Sela, Dandi dan juga Mutia yang langsung memeluk tubuh Entin. Untungnya Entin sudah menyalakan damar, jadi mereka masih bisa melihat dengan cahaya yang temaram. Ayo, kita doa sama-sama, ajak Aruna. Suasana di luar serta di dalam kamar terasa mencekam. Aruna mulai merasakan kehadiran para lelembut yang mendekati mayat Mbah Kening. Tubuh Aruna terasa bergetar, ia yakin akan kehadiran Nyi Gede di sekitarnya. Aruna menutup kedua telinganya saat mendengar suara gamelan serta kaki kuda yang semakin lama semakin mendekat. Entin yang melihat reaksi Aruna lalu memeluk tubuhnya agar Aruna tenang. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
Nikmal maula wa nikman nasir. Teriak Aruna merapalkan doa sambil menutup matanya. Entin serta Mutia mengikuti bacaan Aruna hingga akhirnya lampu menyala kembali. Nah, Aruna, lampu sudah menyala, ucap Entin sambil menepul pundak Aruna. Aruna tak lagi mendengar suara yang membuatnya takut. Perlahan, Aruna membuka matanya dan ia kembali menjerit. Aruna menjerit sekuat tenaga saat matanya melihat Mbah Kening tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Namun, Entin segera mengusap mata Aruna agar tidak melihat apa-apa lagi. Istighfar nah, ucap Entin. Astagfirullahalazim, tuturnya. Perlahan Aruna kembali membuka matanya. Kini yang Aruna lihat Entin, Sela dan juga Mutia. Keranda Mbah Kening pun sudah dibawa ke peristirahatannya yang terakhir, diikuti para pelayat yang membawa obor serta petromak untuk penerangan. Apa yang kamu lihat, Aruna? Tanya Entin. Mbah Kening, jawab Aruna. Kenapa harus malam menguburkan Mbah Kening? Padahal bisa besok. Pak Mali, katanya kalau dibiarkan lama kasihan jenazahnya. Dan lagi akan ada kejadian-kejadian aneh seperti tadi, ungkap Entin. Aruna mengangguk paham. Ia kemudian merebahkan tubuhnya di samping Sela sambil berpelukan. Mereka pun terlelap tidur hingga pagi datang. Pagi, Aruna terasa tenang dan nyaman karena dia tidak merasakan gangguan dari makhluk halus. Entin dan Mutia sudah tidak ada di kamar, tinggal Dandi dan juga Sela yang masih tidur di sampingnya. Nah, bangun. Bibi sudah masakkan air untukmu mandi. Dari kemarin kamu tidak mandi, oceh Desi. Iya Bi, ucap Aruna beranjak dari kasurnya. Dirabanya dahi Aruna untuk memastikan suhu tubuhnya. Desi kembali ke dapur untuk memindahkan air panas ke dalam bak untuk mandi Aruna. Panasnya sudah mulai turun. Nanti habis mandi, kamu makan dan minum obatmu ya. Bibi mau mengantar Uwa Rumi ke pasar, jelas Desi. Iya Bi, Paman kemana? Tanya Aruna. Ada di belakang lagi sama Mang Unang, jawab Rumi berlaku meninggalkan Aruna. Aruna bergegas membersihkan tubuhnya. 10 menit kemudian, Aruna keluar dari kamar mandi lalu mengganti pakaiannya di kamar. Sudah 2 hari Aruna tidak masuk sekolah. Ia mengambil buku pelajarannya untuk disimpan ke meja belajarnya. Mata Aruna melihat diari yang Andreas belikan. Ia kemudian membuka diari tersebut dan mulai menulis sesuatu di dalamnya. Dewi terlihat tidak bersemangat sekolah karena tidak ada sahabatnya yang selalu menemaninya kemanapun. Budi dan Andreas yang baru saja dari kantin membelikan roti serta minuman untuk Dewi. Baru ditinggal 2 hari saja sudah lemas, goda Budi. Dewi memicingkan matanya, menatap tak suka kepada Budi yang duduk di hadapannya. Seperti tidak memiliki dosa, Budi memakan rotinya tak menghiraukan tatapan Dewi yang seperti ingin memakannya. Pulang sekolah, kita ke rumah Aruna yuk, ajak Andreas. Ayo, seru Budi dan juga Dewi. Dewi memukul lengan Budi kemudian memakan roti yang diberikan olehnya. Andreas hanya tersenyum melihat kelakuan 2 sahabatnya yang tidak pernah akur. Sepulang sekolah, Budi, Dewi dan juga Andreas langsung ke rumah Aruna. Tak lupa mereka membelikan buah tangan untuk Aruna yang sedang sakit. Berapa uang jajanmu? Sepertinya kamu memiliki banyak uang, tanya Budi karena Andreas membayar bingkisan yang mereka beli. Jelas dia punya banyak uang. Ibunya guru dan ayahnya seorang polisi, tukas Dewi. Budi mencebikan bibirnya karena terus disela oleh Dewi. Budi menggoda Dewi dengan menarik rambutnya lalu berlari, menaiki sepedanya. Di perjalanan, Dewi terus berceloteh meluapkan kekesalannya kepada Andreas.
Andreas yang bisa mendengar ocehan ibunya, jadi dia tidak begitu menanggapi celotehan Dewi. Ingat, dari benci bisa jadi cinta, tukas Andreas. Idih, tidak ya, tidak akan ada cinta di antara kita, tegas Dewi. Oh iya, apa kamu sudah menyatakan cintamu kepada Aruna? Seketika Andreas menghentikan sepedanya lalu menatap ke arah Dewi yang berada di belakangnya. Ada apa? Tanya Dewi panik karena Andreas tiba-tiba saja menghentikan laju sepedanya. Apa Aruna tahu jika aku menyukainya? Bukan menjawab, Andreas malah balik bertanya kepada Dewi. Dewi menggelengkan kepalanya berpura-pura tidak tahu. Padahal ia sudah tahu jika Aruna juga memiliki perasaan kepada Andreas. Setelah mendapat jawaban, Andreas kembali mengayuh sepedanya menuju ke rumah Aruna. 15 menit kemudian, mereka berdua sampai di rumah Aruna. Dengan pongahnya Budi berdiri di depan pintu rumah Aruna. Karena dia lebih dulu datang ke rumahnya. Aruna yang berada di belakang Budi menyambut kedatangan kedua sahabatnya. Terima kasih, kalian sudah datang menjengukku, ucap Aruna sambil memeluk Dewi. Aku sangat merindukanmu Aruna. Andreas juga, tutur Dewi yang dihadiahi cubitan oleh Andreas. Aruna tersenyum melihat Dewi meringis kesakitan kemudian menyapa Andreas. Andreas menjadi salah tingkah dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata apapun kepada Aruna. Mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah Aruna terkecuali Budi. Ia terus memperhatikan bendera kuning yang berada di rumah Rumi. Budi lalu masuk dan mulai meluapkan gosip yang dia dengar di desanya. Kalian, mendekatlah, ajak Budi. Hening seketika, mereka semua mendekat ke arah Budi, menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan banyak doa yang akan keluar dari mulut Budi. Meskipun dia seorang pria, tetapi Budi selalu tahu gosip-gosip yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Kalian tahu, aku dengar Mbah Kening mati karena dimakan piaraannya sendiri, bebernya. Benarkah? Sahut mereka bertiga kompak. Saat mereka tahu jika Mbah Kening koma, banyak orang-orang datang ke sini hanya untuk meminta ilmu yang dimiliki. Konon katanya ilmunya diturunkan ke Warumi. Bisik Budi takut terdengar oleh empunya. Aruna mengangguk paham mendengar celotehan Budi. Namun yang Aruna lihat berbeda sekali dengan gosip yang beredar di masyarakat. Mbah Kening tidak menurunkan ilmunya kepada anak-anaknya. Ia sengaja datang ke tempat lembut untuk menyerahkan diri agar tidak ada lagi korban di keluarganya. Meski gosip yang dibawakan Budi salah, tetap saja Aruna menanggapi ocehan sahabatnya itu. Lalu, bagaimana dengan tetanggamu? Tanya Dewi yang penasaran dengan nasib Ima. Keadaan Bu Ima semakin buruk. Tubuhnya seperti bernanah dan dipenuhi belatung seperti mati hidup, tutur Budi. Dewi dan Aruna bergidik ngeri mendengar penuturan Budi. Mendengar yang diam, Andreas yang diam saja merasakan kehadiran makhluk lain yang berada di dekatnya. Ia melihat ke sekeliling, kemudian membaca doa dalam hati. Meski tidak bisa melihat makhluk halus seperti Aruna, Andreas masih bisa merasakan kehadiran sosok lelembut yang berada di sekitarnya. Bisa nggak ganti topik? Sela Andreas. Mata Aruna melihat ke belakang Andreas. Terlihat sosok kuntilanak sedang mendekatinya hingga membuat Andreas ketakutan. Aruna terus menatap sosok kuntilanak kemudian berjalan ke arah Andreas lalu duduk di sampingnya. Seketika sosok kuntilanak itu menghilang ketika Aruna mulai membacakan doa agar dia menjauh dari Andreas. Jangan membicarakan mereka lagi. Piaraan mereka tidak suka, ungkap Aruna. Mereka semua diam, tidak ada lagi yang berbicara. Aruna tersenyum melihat wajah ketiga sahabatnya yang terlihat ketakutan.
Mereka masih di sini? Tanya Budi. Masih, sahut Aruna. Apa mereka di sekitar kita? Tanya Budi lagi. Mereka ada di sampingmu, tuturnya. Hah? Budi dan juga Dewi menjerit berlari memeluk Aruna. Mereka berdua terlihat begitu ketakutan mendengar ucapan Aruna tentang sosok makhluk halus yang berada di dekat Budi. Sudah, dia sudah tidak ada, sahut Andreas. Kamu bisa melihatnya? Tanya Budi. Andreas menggelengkan kepalanya lalu berkata, aku memang tidak melihatnya, tetapi aku bisa merasakan kehadirannya. Dewi dan Budi melepaskan pelukannya. Merasa terbebas, Aruna bergegas masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil buku diari, lalu menyerahkan buku tersebut kepada Dewi. Aku sudah menulis sesuatu di sana. Kita akan bertukar cerita di buku tersebut, tutur Aruna. Perlahan Dewi membuka buku tersebut, tetapi Andreas segera menahan tangannya Dewi, menggelengkan kepalanya agar Dewi tidak membuka buku diari tersebut. Ada tamu. Ini teman-temannya Aruna ya? Sapa Neti yang masuk ke dalam rumah sambil membawa Angga. Tidak ada yang memulai pembicaraan, mereka berempat hanya memperhatikan Neti yang tak tahu malunya memakan makanan yang dihidangkan untuk teman-teman Aruna. Tak hanya Neti, Angga yang masih berusia 4 tahun juga tidak bisa diam. Dia mengambil semua makanan yang berada di toples lalu memakannya, meninggalkan kotoran di mana-mana. Aruna yang merasa jengah dengan tingkah Neti yang tidak memiliki sopan santun pun beranjak dari kursinya. Ayo, kita ke pabrik saja, ajak Aruna. Merasa malu sendiri di rumah orang lain, Neti pun menggendong tubuh Angga sambil membawa makanan yang ada di sana ke dalam kain yang ia gunakan untuk menggendong Angga. Tidak tahu malu, gumam Budi. Lihat, makanan kita dimakan semua olehnya, hanya disisakan satu saja, kesal Budi. Mereka seperti orang kelaparan, tukas Dewi. Hus, udah, yuk kita lihat pabrik paman, ajak Andreas. Aruna menutup pintu rumah, mengajak teman-temannya untuk melihat pabrik bata. Budi dan Dewi begitu antusias hingga mereka berdua jalan lebih dulu, sedangkan Aruna dan juga Andreas berjalan di belakangnya. Apa mereka tidak mengganggumu lagi? Tanya Andreas. Belum. Tidak tahu nanti, jawab Aruna. Kamu tenang saja. Aku baik-baik saja karena ada Tuhan yang selalu bersamaku, sambung Aruna. Kehebohan Budi membuat para pekerja tertawa. Budi terus mengeluarkan candaan yang membuat suasana lebih berwarna. Ia pun mencoba belajar membuat bata. Dede pun mencoba menerangkan dan mengajari cara pembuatan bata kepada mereka bertiga. Mang Arif, Paman sama Bibi kemana? Tanya Aruna. Tony sedang bertemu dengan orang yang mau membeli bata. Sedangkan Desi mungkin ada di pabrik, jelasnya. Aruna hanya berrohria saat matanya melihat gelagat aneh pada Unang. Aruna pun berjalan ke pabrik beras untuk melihat apa yang dilakukan Unang. Dan benar saja, saat Aruna masuk, ia sedang berada di meja kasir. Mang Unang, sedang apa? Ucap Aruna. Wajah Unang terlihat begitu panik ketika melihat Aruna tiba-tiba saja berada di hadapannya. Ia lalu melempar sesuatu ke sembarang arah, kemudian keluar dari meja kasir. Aruna, sedang apa kamu di sini? Tanya Unang. Harusnya Aruna yang tanya, sedang apa Mang Unang di sini? Mang Unang kan kerjanya di pabrik bata, bukan di pabrik beras, oceh Aruna. Tadi Desi menyuruhku menjaga pabrik. Kalau begitu, Mang Unang pergi dulu, tukasnya berlalu meninggalkan Aruna.
Bukannya ke pabrik bata, Unang malah pergi ke arah rumahnya. Aruna kemudian membuka laci meja yang sudah tidak terkunci lagi. Uangnya pun sudah berantakan. Aruna semakin yakin jika Unang sudah mencuri uang pabrik. Meski baru 2 hari kerja, Aruna sering melihat Unang tidak bekerja dengan baik. Baru membuat bata 5 bata ngeluh capek terus istirahat. Kerja lagi, ngeluh lagi, lalu pulang dan sejam kemudian baru datang lagi ke pabrik. Mungkin Tony tidak terlalu memperhatikan cara kerja Unang karena dia sedang sibuk di luar. Namun, tidak dengan Aruna. Ia selalu memperhatikan gerak-gerik Unang yang seperti menyembunyikan sesuatu dan malas bekerja. "Mang Arif, lain kali jaga di pabrik beras saja. Jangan ikut-ikutan di pabrik bata. Nanti kalau ada yang mencuri uang, kas gimana?" Kesal Aruna. "Waduh, memangnya ada yang hilang, Neng?" tanya Arif. "Belum terlihat. Cuma jaga-jaga saja agar kita tidak kecolongan. Mang Arif itu orang kepercayaan paman, jadi harus bertanggung jawab," papar Aruna. "Iya, iya Neng," tugas Arif. Aruna dan teman-temannya pun masih membantu para pekerja bata. Aruna menunggu kedatangan Unang sampai jam 3 belum juga datang. Saat Arif akan menutup pabrik beras, ia berlari ke arah Aruna. "Neng, kesini," ucap Arif melambaikan tangan. Aruna berjalan mendekati Arif yang terlihat panik lalu berkata, "Ada apa, Mang?" tanya Aruna. "Uang yang ada di laci hilang. Tadi Mamang hitung ada 300 ribu. Sekarang Mamang mau setor uangnya hilang 150, terangnya. "Kan Aruna sudah bilang, hati-hati. Tadi Aruna memergoki Mang Unang buka laci kasir. Namun Aruna tidak tahu apa yang dia cari. Ternyata dia sudah mendapatkan uangnya. Dasar si Unang, sudah mah kerjanya lelet, maling juga," kesal Arif. "Terus ini uangnya bagaimana? Tadi Desi marah." Aruna menadahkan tangannya, kode agar Arif memberikan uangnya kepada Aruna. "Ini Aruna amankan. Uang Mang Arif tutup saja biar Aruna jelasin ke Desi." Arif bisa bernapas lega. Ia kembali ke pabrik dan mulai menutupnya. Para pekerja bata pun sudah mengakhiri kerja mereka dan bersiap untuk pulang. Aruna membungkus makanan yang ada untuk dibawa oleh para pekerja. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Aruna dan ketiga teman-temannya masuk ke dalam rumah. Sudut mata Aruna menangkap sosok Unang yang sedang mengintip di kaca jendelanya. "Dasar maling," gumam Aruna. Malam harinya Tony, Desi, Aruna dan juga Sheila berkumpul di ruang televisi. Seperti biasa, mereka akan berbincang membicarakan hal-hal yang telah mereka lewati selama seharian. Aruna pun mulai membahas tentang uang pabrik yang dicuri oleh Unang. "Paman, bisakah Paman memecat Mang Unang?" ucap Aruna. "Memangnya kenapa?" tanya Tony. "Aruna mempergoki Mang Unang mengambil uang yang ada di laci pabrik beras," jawabnya. Tony hanya mengangguk, sedangkan Desi sudah mulai geram mendengar penuturan Aruna. "Berapa uang yang dia curi?" tanya Desi penasaran. 150 ribu, tukas Aruna. "Paman tidak bisa memecat dia, Aruna. Unang mempunyai hutang sebanyak 1 juta dan Paman akan memotong gajinya untuk membayar hutangnya," jelas Tony. "Tapi Pak, kalau dibiarkan saja, dia pasti bakalan terus mencuri uang pabrik. Bukan untung malah buntung nantinya," kesal Desi. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Desi berjalan ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Rumi berdiri di depan rumah Desi.
Tanpa permisi, dia langsung menyerobot masuk ke dalam rumah mereka. Aruna, kamu bisa melihat hal-hal mistis kan? Kamu pasti tahu dong siapa yang mengambil uang Mbah Kening? Tanya Rumi menggebu-gebu. Aruna tidak bisa, Bi. Nanti timbulnya suuzon, jawab Aruna. Aruna tidak mau berburuk sangka kepada orang lain sebelum ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun, ketika orang lain memintanya untuk melihat sesuatu di masa depan atau di masa lalu, Aruna akan menolaknya. Keesokan paginya, Unang tidak bekerja dengan alasan sakit. Pagi-pagi sekali, Neti datang ke rumah Tony untuk memberitahu jika suaminya tidak bisa bekerja dan ingin meminta gajinya selama 2 hari. Baru 2 hari, Unang bekerja. Bata yang dia buat saja mungkin tidak sampai 50 bata. Coba kamu hitung upah dia 100.000 rupiah per satu bata dikali 50, ucap Desi dengan kesal. Tambahin lah teh, buat berobat juga. Nanti kalau sudah sehat, pasti Kang Unang kerja lagi, sahut Neti. Desi kemudian mengeluarkan uang 20.000 ke hadapan Neti. Lalu berkata, "Ini, saya kasih 20.000. Tidak usah kerja lagi di tempat saya. Di tempat saya gajinya kecil. Mending kerja di tempat lain saja, biar bisa bayar hutang juga ke suami saya," cecar Desi. "Hutang apa ya teh?" tanya Neti. "Tanya sama suami kamu. Pinjam uang sampai 1 juta ke suami saya buat apa? Palingan buat judi kali. Suami kamu kan tukang judi," sungut Desi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Desi memilih untuk pergi ke dapur meninggalkan Neti yang masih duduk di meja makan sambil memakan makanan yang tersedia. Tak lama Desi kembali masuk dan mengambil makanan yang ada di meja makan. "Dasar tidak tahu malu," gerutu Desi sambil berjalan ke pabrik. Neti pun akhirnya keluar dari rumah Desi dengan emosi yang siap untuk diluapkan pada Unang. Dengan kencang Neti membanting pintu rumahnya yang berdempetan dengan rumah Rumi. "Kamu bikin malu aku saja. Kenapa kamu sampai berutang 1 juta ke Tony? Buat apa uang itu?" sarkas Neti. "Apa sih? Aku tidak punya hutang sama Tony," kilahnya. "Alah, kamu jangan bohong ya. Desi yang bilang sendiri ya kamu punya hutang 1 juta sama Tony. Kamu tuh tidak pernah memikirkan hidup aku dan juga Angga. Yang kamu pikirkan hanya judi dan mabuk-mabukan saja," adik Neti sambil menangis ke kamarnya. Bukannya menenangkan istrinya, Unang malah keluar dari rumah. Saat ia membuka pintu rumah, ada Rumi yang sedang menguping pertengkaran Unang dan istrinya. "Teh, surat rumah ini di mana?" tanya Unang tanpa basa-basi. Rumi berdecak, dia tidak habis pikir Unang akan menanyakan surat rumah padahal kuburan ibunya saja belum kering. Bukannya menjawab Rumi malah membuat muka lalu masuk ke dalam rumahnya. Unang yang ditinggal pergi oleh Rumi menendang pintu rumah Rumi dengan kencang. Kemudian pergi ke tempat teman-temannya berjudi. Dari sejak muda, Unang memang sudah membuat Mbah Kening dan Mbah Kung masih pusing melihat kelakuannya. Selain sering berjudi, ia juga suka mabuk-mabukan dan mempermalukan nama keluarga. Beberapa tanah yang dimiliki oleh Mbah Kening pun dijual oleh Unang tanpa sepengetahuan mereka. Alhasil, dia pun diusir dari rumah bersama istrinya. Kini tanpa malunya, ia datang kembali setelah menipu orang tua Neti. Rumi yang tidak mau kecolongan pun memilih menitipkan surat rumahnya kepada Tony. "Unang, mana janjimu? Katanya mau bayar hutang," ucap Uus yang sedang berjudi dengan temannya yang lain. "Nanti, aku baru saja dipecat dari pabriknya si Tony. Ayo keluarkan dulu kartunya, aku mau main," tukas Unang. Uus dan juga ketiga temannya yang lain memilih untuk berhenti bermain dan meninggalkan Unang sendirian.
Unang menatap Nanar melihat satu persatu temannya pergi meninggalkannya. Unang lalu kembali ke rumahnya karena tidak punya uang dan dijauhi teman-temannya. Sesampainya di rumah, ia mencari Neti. Tetapi Neti tidak ada di rumah. Ia pun merebahkan tubuhnya mencoba melupakan kekesalannya terhadap masalah yang dia buat sendiri. Pagi-pagi Rumi sudah datang ke rumah Desi untuk mengajaknya bergosip. Keduanya pun terdengar sangat heboh tanpa memperdulikan orang-orang di sekitarnya, termasuk seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Aruna yang mendengar suara orang yang mengetuk pintu pun segera membukakan pintu. "Assalamualaikum," sapa seorang pria parubaya. "Waalaikumsalam," ucap Aruna. "Ada apa ya, Mang?" "Toninya ada, Neng," tanya pria tersebut. "Ada, Mang. Tunggu sebentar, saya panggilkan." Aruna mempersilahkan pria tersebut untuk masuk dan menyuruh Desi untuk menghampiri pria tersebut. Sedangkan Aruna memanggil Tony. "Paman, ada tamu," teriak Aruna. Tony bergegas membereskan hitungan bata yang sudah ia susun. Kemudian menghampiri tamu yang sudah menunggunya. Desi membuatkan kopi untuk Dani yang tak lain teman Tony semasa sekolah dulu. "Ditunggu ya Dan, sebentar lagi juga Tony datang," tutur Desi. "Iya Des, makasih kopinya," ucap Dani. Desi hanya menyunggingkan senyum saat Dani mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tak lama Tony datang setelah membersihkan tangannya. "Dani, gimana kabarnya?" ucap Tony sambil berjabat tangan. "Baik Ton, maaf, pagi-pagi begini aku datang ke rumah kamu. Begini Ton, soal pembicaraan kemarin, kalau aku pesan 5.000 bata, bisa?" tanya Tony. "Untuk kapan ya Dan? Soalnya saya harus proses dulu," jawab Tony. "Seminggu lagi. Oh iya, harga perbatannya masih sama dengan yang kemarin kita bahas kan?" ucap Dani. "Ya masih. Dan insya Allah kalau seminggu saya usahakan bisa," jelas Tony. Dani lalu mengeluarkan uang dari saku celananya sebesar 5 juta sebagai tanda perjanjian kerjasama mereka. Tony pun menghitung uang yang diberikan oleh Dani agar tidak ada kesalahpahaman nantinya. "Uangnya pas, saya sudah hitung semuanya. Di pabrik ada 20 bata. Mau saya antarkan dulu apa nunggu sampai 50 bata?" tanya Tony. "Yang ada antarkan saja ke toko ya. Kalau begitu saya pamit dulu," jawab Dani. Dani dan Tony pun berjabat tangan, kemudian mengantar Dani sampai ke depan pintu. Tony tak hentinya berucap syukur karena kembali dipercaya mendapatkan orderan dari temannya. Unang yang sedari tadi memperhatikan Tony dan juga Dani pun segera keluar dari persembunyiannya untuk menghampiri Tony. "Ah, banyak duit tuh. Boleh pinjam 20.000, ucap Unang yang tidak tahu malunya menghampiri Tony. "Saya tidak pegang uang, Nang. Kamu pinjam saja sama Desi," ketus Tony kemudian masuk ke dalam rumah. Unang berkecak pinggang melihat Tony yang meninggalkannya begitu saja. "Sombong sekali mentang-mentang punya uang banyak. Aku jadikan tumbal baru tahu rasa," gumam Unang kembali ke rumahnya. Di dalam rumah Unang hanya sendirian. Dari semalam ia tidak makan karena Neti pulang ke rumah orang tuanya. Mau membeli makan, ia tidak memiliki uang sepersen pun. Dipandanginya rumah Tony. Melihat Tony, Desi, dan Sheila pergi, Unang segera keluar dari rumahnya. Unang mengendap-endap masuk ke rumah Tony. Ia berjalan ke kamar Tony dan mulai mencari barang berharga. Tanpa Unang sadari, Entin yang melihat gerak-gerik Unang segera menghampiri Dede di pabrik untuk memergoki Unang yang sedang mencuri di rumah Tony. "Lumayan," ucap Unang mengambil celengan ayam milik Sheila.
Oh, jadi kamu yang selama ini mencuri di rumah Tony? Hardik Dede sambil merabik baju Unang. Wajah Unang pucat pasti ketahuan Entin dan juga Dede sedang mencuri di rumah Tony. Oh, jadi kamu yang selama ini mencuri di rumah Tony? Hardik Dede sambil menarik baju Unang. Tidak, elak Unang. Masih tidak mengaku juga. Itu kamu lagi pegang celengan Sela. Cecar Entin yang gemas dengan melakukan Unang. Dengan kelakuan Unang. Dede menahan Unang agar dia tidak kabur. Bukan sekali ia mencuri uang Tony. Sebelumnya, Aruna dan juga Dede pernah melihat Unang mengambil uang di laci pabrik. Entin bergegas ke rumah Rumi memberitahu dia jika Unang mencuri di rumah Tony. Benarkah? Masukkan ke penjara saja, ucap Rumi enteng. Memang harusnya dia di penjara biar kapok, sambung Rumi. 1 jam kemudian Tony dan Desi datang. Ia begitu terkejut ketika melihat orang berkerumunan di depan rumahnya. Tony berjalan dengan cepat, barulah ia melihat Unang yang sedang diikat di pohon jambu di depan rumahnya. Ada apa ini? Tanya Tony panik. Dia mencuri di rumah kamu, Ton, seru Dede dan juga Entin. Tony menatap Unang yang tertunduk tidak mau menatapnya. Lagi-lagi Tony luluh, lalu melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat Unang. Jangan diulangi lagi, kamu bukan sekali mencuri di rumah saya. Makanya kerja, jangan mau enaknya saja. Main judi, mabuk-mabukan, benar-benar sampah masyarakat, serta serkas Tony. Unang mengepalkan tangannya mendengar ucapan Tony. Semua yang ada di sana menyoraki Unang termasuk Rumi yang diam-diam tertawa melihat adiknya dipermalukan oleh orang banyak. Rumi yang melihat kejadian tersebut dari dalam rumahnya kemudian pura-pura keluar untuk menarik Unang yang terlihat malu untuk melangkahkan kakinya. Maling, teriak Dede. Dasar maling, makanya kerja, teriak Arif. Rumi menarik tangan Unang kemudian membawanya masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Tony dan yang lainnya kembali ke pekerjaannya mereka. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, Tony dan Desi memberikan amplop serta bingkisan untuk para pekerja bata dan juga pabrik karena telah membantu usahanya sukses seperti sekarang ini. Tak lupa Tony juga membagikan bingkisan kepada Rumi dan juga Entin, tetapi tidak dengan Unang. Unang pun semakin kesal. Mereka direndahkan dan disepelekan oleh Tony dan juga Desi. Ia mengepalkan tangannya menatap ke arah mereka yang sedang tertawa bersama. Tony, kamu harus membalas semuanya, gumam Unang. Di saat yang lain sedang tidur, Unang diam-diam ke pohon angker. Menurut kabar yang beredar, jika menggantung pakaian atau barang milik musuh, nantinya makhluk penunggu pohon angker akan mengganggu atau bahkan membunuh mereka yang barang-barangnya digantung di pohon angker. Setelah menggantung baju Tony, Unang kemudian bersemedi di depan pohon angker sambil menyalakan kemenyan serta ayam cemani yang ia curi dari rumah Entin. Sementara itu, Aruna merasakan sesuatu hal yang aneh mendekati kediaman mereka. Ia terus merapalkan doa berharap tidak ada lagi masalah atau gangguan dari makhluk halus yang mengganggu kehidupan mereka. Seperti sedang berperang, Unang terus memohon agar para lelembut membunuh atau membuat bisnis Tony hancur. Sedangkan Aruna terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penangkal bala yang dikirim oleh orang-orang yang berniat jahat kepada keluarganya. Nah, Aruna, terdengar suara Tony yang mengetuk pintu kamar Aruna. Iya paman, ucap Aruna kemudian membuka pintu kamarnya. Paman kira kamu belum bangun, mau mengingatkan sholat subuh, tutur Tony. Oh,
Iya, Paman. Oh, iya. Paman sama Bibi mau pergi ke Margahayu. Kamu tunggu rumah ya. Ini uang untuk kamu jajan, sambung Tony. Makasih, Paman, cakap Aruna. Aruna tersenyum melihat pamannya baik-baik saja. Ia kemudian mengganti pakaiannya, bersiap untuk bantu-bantu di pabrik. Jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Aruna membuka tirai kamarnya dan melihat seorang pria tengah berjalan dari arah pemakaman. Mata Aruna terus memperhatikan pria yang berjalan tertatih melewati rumah Rumi. Dipandanginya, kaki si pria yang tak memakai alas kaki. Tidak mungkin lembut, kakinya masih menyentuh tanah, gumam Aruna. Entin yang baru saja datang untuk membersihkan rumah Desi pun berdiri di depan kamar Aruna, memperhatikan Aruna yang sedang melihat keluar jendelanya. Kamu lihat apa? Tanya Entin. Astagfirullahalazim, Bi Entin, mengagetkan saja, kesal Aruna sambil menepuk tangan Entin. Lagian, pagi-pagi sudah melamun, nanti kesambet lembut loh, ucap Entin. Entin lalu menyapu lantai kamar Aruna tanpa memperdulikan wajah Aruna yang terlihat begitu kesal kepadanya. Karena Aruna kemudian keluar dari kamar, ia membantu Entin untuk membuka tirai ruang tamu. Astagfirullah, Bi Entin, teriak Aruna. Aruna begitu terkejut saat melihat pantulan tubuh Entin dari kaca jendela, sedang berdiri di sampingnya yang terlihat seperti penampakan. Entin tertawa melihat Aruna yang begitu ketakutan dan kesal terhadapnya. Semalaman duduk di depan pohon angker membuat kaki Unang kram. Bahkan tubuhnya pun terasa menggigil setelah semalaman tidak makan dan tubuhnya terkena angin malam. Unang kemudian masuk ke kamar rumah Rumi untuk memintanya mengerok tubuhnya. Teh, tolong kerokin, ucap Unang. Dengan berat hati Rumi beranjak dari kursi, kemudian mengambil minyak angin serta uang koin untuk mengerok Unang. Unang duduk di atas tikar, dilihatnya kamar Mbah Kening yang masih kosong. Teh, pusaka peninggalan Mbah Kung disimpan di mana? Tanya Unang sambil merasakan sakit ketika koin menyayat kulit punggungnya. Ada di lemari, jawab Rumi singkat. Maafkan Unang ya Teh, sudah membuat keluarga malu sama apa yang dilakukan oleh Unang, lirihnya. Meski Rumi begitu membenci Unang, tetap saja jauh di lubuk hatinya masih ada rasa iba kepada adik satu-satunya. Setelah Mbah Kung dan Mbah Kening meninggal, hanya tinggal Unang satu-satunya keluarga yang dimiliki Rumi. Iya, makanya kamu bekerja, jangan judi dan mabuk-mabukan terus, oceh Rumi. Terdengar suara ketukan pintu, Rumi berdiri untuk membukakan pintu. Dilihatnya seorang pria yang sedang berdiri di depan pintu. Ada perlu apa ya Pak? Tanya Rumi. Saya Nana, saya datang ke sini untuk bertemu dengan Mbak Kening. Mbak Keningnya ada, jawabnya. Mendengar suara seorang pria yang menanyakan Mbak Kening, Unang beranjak dari duduknya untuk menghampiri pria tersebut. Mbak Kening sudah meninggal, Pak. Sudah 2 minggu yang lalu, ungkap Rumi. Kalau begitu, siapa yang menjadi penerus Mbak Kening? Tanyanya lagi. Seolah mendapat umpan, Unang menyela pembicaraan Rumi dan mengaku sebagai penerus Mbak Kening. Saya, satu-satunya penerus Mbak Kening, ucapnya dengan lantang. Unang kemudian menyuruh Nana untuk masuk ke dalam rumah Rumi, mempersilahkan Nana untuk duduk. Rumi yang melihat kelakuan adiknya hanya menghembuskan nafasnya dengan kasar lalu masuk ke dalam kamarnya. Jadi begini Pak, maksud saya datang ke sini. Nana menghentikan ucapannya kemudian mendekati Unang. Saya ingin cepat kaya, bisiknya. Terlihat sebuah harapan dari mata Nana.
setelah membisikkan tujuannya untuk datang menemui Unang. Meski Unang tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi sedikit memori tentang apa yang pernah dilakukan oleh Mbah Kung dan Mbah Kening saat mereka melakukan ritual dengan para lelembut. Setelah Nana pulang dari rumahnya, Unang lalu masuk ke dalam kamar Mbah Kening. Ia mengambil keris peninggalan Mbah Kung yang berada di atas lemari. Dibukanya kain kafan penutup keris. Seketika Unang merasakan sosok lain berdiri di belakangnya. Maaf, saya sudah lancang membuka keris ini, ucap Unang dengan suara terbata. Beri makan aku dengan darah ayam cemani. Mandikan aku di sungai tepat jam 12 malam. Setelah itu, masukkan kembali aku ke dalam kain kafan yang diberi bunga 7 rupa. Jelasnya. Iya, Mbah, tukas Unang. Entah apa yang merasuki tubuh Unang hingga ia mengikuti semua yang diinginkan oleh sosok yang tinggal di dalam keris. Malam harinya Unang tidur di kamar Mbak Kening. Menurut isi dari keris tersebut, Unang harus tidur di atas ranjang milik Mbak Kening, ditemani lilin dan juga bunga 7 rupa. Unang mengingat ucapan penunggu keris yang mengatakan untuk tidak bergerak, membukakan mata jika ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Unang membaringkan tubuhnya lalu memejamkan matanya. Tepat pukul 3 pagi, Unang merasakan sesuatu yang menindih tubuhnya. Ia mencoba tetap tenang dan tidak memperdulikan sesuatu yang kini melingkar di kaki, tubuh, dan juga tangannya. Terasa lengket dan berdesis di telinganya. Ular, batinnya. Tubuh Unang bergetar ketika sesuatu masuk ke dalam mulutnya. Unang membuka matanya, ia tersedak lalu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Sebuah sisik ular yang berceceran di lantai. Unang semakin yakin jika yang masuk ke dalam mulutnya adalah ular. Setelah itu, Unang mengambil sisik ular tersebut dan dibersihkan untuk disatukan dengan keris. Tony telah berhasil bekerja sama dengan pabrik beras milik temannya yang bernama Andi. Andi memiliki pabrik beras dan menampung gabah dari para petani untuk diekspor ke luar negeri. Pagi hari, karyawan Tony sudah mondar-mandir mengangkat beras mereka ke dalam truk yang menunggu di seberang jembatan. Mereka bergotong royong mengangkat beras sampai truk berisi penuh dengan beras. Aruna membantu Desi dan juga Entin yang sedang menyiapkan makanan untuk para pekerja. Alhamdulillah ya Bi, usaha paman boleh berkembang, ungkap Aruna. Iya, alhamdulillah. Ini berkat kamu dan juga Tuhan yang selalu menjaga keluarga kita dari orang-orang yang jahat kepada keluarga kita, tutur Desi. Aruna tersenyum mendengar penuturan Desi, tapi jauh di lubuk hatinya, Aruna merasa gelisah ketika pamannya bekerja sama dengan temannya ini. Entah apa yang pasti dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Ayo, Aruna bawakan makanannya ke depan teras, ajak Entin. Semua pekerja yang sudah bekerja keras dari pagi buta pun beristirahat, lalu makan bersama dengan Tony dan yang lainnya. Aruna kembali masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat setelah membantu Entin dan juga Desi. Aruna menarik tirai kamarnya, tetapi saat melihat ke kamar Mbah Kening, ia melihat sosok yang menakutkan yang tinggal di sana. Kaki Aruna bergetar, ia lalu menutup tirai kamarnya, bersembunyi di balik tembok. Seperti sosok yang dulu memasuki tubuh Mbah Kening, gumam Aruna. Aruna merasakan sosok yang berada di kamar Mbah Kening sedang memperhatikannya. Mencoba tak memperdulikannya, Aruna merebahkan tubuhnya di atas ranjang, berharap tak melihat lagi sosok tersebut. Baru saja Aruna memejamkan matanya, ia merasakan sesuatu menyentuh wajahnya. Diusapnya dengan tangan seperti rambut. Aruna menyingkirkan rambut tersebut karena ia pikir rambutnya sendiri. Namun saat ia membuka mata,
Aruna berteriak dengan kencang melihat sosok kuntilanak yang berada di atas tubuhnya. Teriakan Aruna sama sekali tidak terdengar, seperti pita suaranya hilang. Aruna beristighfar dalam hati agar ia bisa mengendalikan tubuhnya. Kuntilanak tersebut semakin mendekatkan wajahnya. Rambutnya bergerak seperti ular yang akan masuk ke dalam mulutnya. "Lawan rasa takutmu, Aruna." Terdengar suara kakek-kakek seperti Khodam yang pernah menyelamatkannya saat melawat siluman ular. "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Seketika suara Aruna terdengar lagi. Tangannya menepis kuntilanak yang berada di atas tubuhnya, dan sosok kuntilanak tersebut menghilang seketika. Aruna mengatur napasnya yang tersengal. "Astagfirullahalazim," ucapnya sambil mengusap wajahnya. "Dia semakin kuat karena mendapat majikan baru," ucap Asep yang tiba-tiba muncul. "Kamu tahu dari siapa? Kamu tahu siapa dia?" tanya Aruna. "Dia yang diutus oleh Nyi Gede untuk melakukan perjanjian dengan Bakung," jawab Asep. Aruna beranjak dari kasurnya menatap kamar Mbak Kening. Padahal Mbak Kening sudah merelakan jiwanya agar perjanjian Bakung dengan lembut berakhir, supaya tidak menjadikan anak-anaknya korban selanjutnya. Namun pengorbanan Mbak Kening sia-sia karena anak bungsunya meneruskan perjanjian dengan para lelembut. Parahnya, Unang bersetubuh dengan kaum mereka dan membuat mereka semakin kuat. "Kenapa dia mengincarku?" tanya Aruna kepada Asep yang juga berdiri di sampingnya. "Karena sesuatu dalam dirimu dibenci oleh bangsa mereka," jelas Asep. "Tapi kenapa kamu tidak takut kepada aku?" cecar Aruna penasaran. "Karena aku meninggal belum ada dosa, jadi jiwaku masih bersih dan tidak berbenturan dengan sosok yang mendampingimu," ungkap Asep. Aruna mengangguk paham. Ia duduk di meja belajarnya. Sesekali Aruna menatap Asep yang berdiri diam membeku di depan jendela kamarnya. Aruna pun mencoba menghorek tentang para lelembut desa Cigede. "Aku tahu kalau kamu menanyakan lelembut yang berada di sini," sahut Asep yang tetap fokus melihat ke arah kamar Mbak Kening. "Aku pernah bertemu dengan sosok wanita yang begitu cantik dengan pakaian seperti Nyi Roro Kidul. Ketika dia datang akan muncul suara gamelan yang mengiringi kereta kencana. Apa kamu tahu siapa dia?" tanya Aruna. "Sang penguasa lelembut, Nyi Gede," jawab Asep. Menurut Asep, Nyi Gede datang ketika akan mengambil budak yang dipersembahkan atau dijadikan tumbal perjanjian. Mereka yang menjadi tumbal perjanjian dengan para lelembut akan bekerja di kerajaan Nyi Gede. Mereka tak pernah berhenti bekerja hingga menghasilkan apa yang diinginkan Nyi Gede. Di alam sana, seperti alam manusia, ada sawah, kebun, juga pasar. Nantinya para budak akan bekerja tanpa henti, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Apa yang telah mereka ambil semasa hidup harus diganti di alam mereka. Para budak ini akan bekerja di kerajaan Nyi Gede, sawah, kebun, dan juga pasar layaknya seperti manusia. Yang membedakan pekerjaan mereka dan manusia yaitu tidak ada istirahat. Mereka tidak boleh berhenti bekerja karena dijaga oleh para lelembut yang akan menyiksa mereka jika tidak mengikuti perintah Nyi Gede. "Orang-orang yang ingin cepat kaya tidak berpikir hidup mereka nantinya seperti apa," gumam Aruna. "Kamu tahu, mereka yang menumbalkan hidup orang lain tidak hanya mendapat perlakuan kejam oleh para lelembut, tetapi juga orang-orang yang menjadi tumbalnya.
ungkap Asep. Naudzubillah, ucap Aruna. Aruna beranjak dari kursinya, memutar kenop pintu dan ah! Aruna menjerit melihat sosok yang kini berada di sekolah. Aruna menjerit ketika melihat Sela memakai topeng monyet berdiri di hadapannya. Sela yang berhasil menjahili Aruna pun berlari keluar karena takut dikejar oleh Aruna. Jeritan Aruna menarik perhatian Rumi yang sedang duduk bersama Desi dan Entin di teras rumahnya. "Kamu kenapa, Nah?" tanya Entin. "Sela, ngagetin aku, Bi. Pakai topeng lagi," kesal Aruna. Bukannya iba, Rumi, Desi, dan juga Entin tertawa mendengar ucapan Aruna. Seketika tawa mereka terhenti saat melihat Unang membawa Neti dan juga Angga kembali pulang ke rumah mereka. Rumi menatap kesal kepada Unang yang membawa kembali Neti. Rumi masih sakit hati dengan Neti yang tidak menjaga Mbah Kening dengan baik. Kalau saja dia benar-benar menjaga Mbah Kening dengan baik, mungkin saat ini Mbah Kening masih ada, pikir Rumi. Unang mendekati Rumi dan meminta kunci rumahnya yang dititipkan kepada Rumi. Mata Aruna tak lepas dari Unang. Ia benar-benar syok melihat sosok yang tadi ia temui berada di wajah Unang. "Lihat, sudah punya duit saja balik lagi ke sini," sindir Rumi. "Memang sekarang Unang kerja di mana?" tanya Entin. "Kerja di balai desa. Kemarin ada orang datang ke sini menawari Unang untuk bekerja di desa," jawab Rumi. "Syukurlah, semoga Unang betah kerja di sana biar bisa bayar hutang," tukas Desi sambil melihat ke arah Unang dan juga Neti. Mendengar Ima meninggal dunia, pagi-pagi sekali Tony pergi ke rumahnya untuk melayat ke rumah Ima. Aruna yang sudah rapi dengan seragamnya pun berjalan ke ruang makan untuk membuat roti untuk bekal sarapan. "Nah, nanti Bibi nitip taksia untuk Bu Ima. Titip ke Budi aja," ucap Desi. "Iya, Bi," sahut Aruna. Setelah siap dengan bekalnya, Aruna pun berpamitan kepada Desi untuk berangkat ke sekolah. Aruna menghentikan langkah kakinya saat melihat Unang berjalan diikuti sosok pocong yang tinggal di rumah mereka. Pocong tersebut menatap Aruna yang berjalan di belakangnya. Aruna berpura-pura tidak melihat sosok tersebut, lalu menyapa Unang. "Mau kerja, Mang?" tanya Aruna. "Tadinya mau kerja cuma Angga sakit, jadi Mang Unang mau beli obat dulu," jawab Unang. "Kalau begitu, Aruna duluan ya, Mang," ucap Aruna berjalan mendahului Unang. Aruna menghentikan sepedanya ketika melihat Dewi yang sedang berdiri menunggunya. "Ojek, Neng," goda Aruna. Dewi mencebikkan bibirnya lalu naik ke sepeda Aruna. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Dewi dan Aruna terus bercerita tentang buku diari yang mereka tulis. Dewi begitu bahagia ketika di catatan Budi, ia menulis nama Dewi di sana. Karena keasikan berbincang, 15 menit perjalanan pun tidak terasa sampai akhirnya Aruna menghentikan sepedanya di depan kelasnya. Budi yang lebih dulu sampai di sekolah langsung menarik Aruna ketika melihatnya berjalan di koridor sekolah. "Apa kamu tahu Bu Ima meninggal?" tanya Budi. "Iya tahu, Paman pagi-pagi sudah melayat ke rumah Bu Ima," jawab Aruna. "Kalau tahu saat dia meninggal suasana di rumah terasa dingin dan mencekam. Aku mendengar suara langkah kaki kuda yang berhenti tepat di depan rumahku. Tak lama, istri Mang Udin menangis, membangunkan para tetangga yang sedang terlelap tidur," ungkap Budi. "Suara kuda? Apa seperti kereta kencana?" tanya Dewi penasaran. Budi mengangguk mengiyakan ucapan Dewi. Dewi menarik tangan Aruna dan juga Budi agar mendekat dengan dia. "Aku dengar jika terdengar suara kereta kencana, berarti ada Nyi Gede," bisik Dewi.
Astagfirullah. Andreas sukses mengagetkan Aruna, Dewi, dan juga Budi. Mereka bertiga pun berlomba-lomba memukul serta mencubit Andreas karena kesal. Bukannya marah, Andreas malah tertawa mendapat pukulan dan cubitan dari teman-temannya. Mereka kemudian kembali ke meja masing-masing setelah Bu Siti datang ke kelas mereka. Anak-anak, seminggu ke depan kalian belajar di rumah masing-masing karena kelas 3 akan melaksanakan ujian. Jelas Bu Siti. Semua murid bersorak mendengar penjelasan Bu Siti. Tapi selama seminggu kalian harus membuat makalah tentang liburan kalian dan membacakan satu persatu cerita kalian saat masuk nanti. Ya, keluh siswa yang kecewa karena diberikan tugas oleh Siti. Para siswa dan siswi pun dibubarkan karena para guru akan mempersiapkan ruangan untuk peserta ujian. Karena masih jam 9 pagi, Andreas mengajak Budi, Aruna, dan juga Dewi main di alun-alun. Mereka berempat pun pergi ke alun-alun. Sesampainya di alun-alun, banyak sekali siswa yang berkumpul dengan teman-temannya. Andreas memilih duduk di bawah pohon beringin untuk bersantai dengan teman-temannya. Liburan ini, kamu mau kemana, nah? Mungkin aku mau ke Jakarta mengunjungi kedua orang tuaku, jawab Aruna. Andreas yang mendengar ucapan Aruna hanya bisa tersenyum getir. Ia tidak bisa bertemu dengan Aruna selama seminggu. Andreas kemudian mengambil buku diari yang berada di tasnya, lalu menyerahkan buku tersebut kepada Aruna. Ini, kamu bisa menuliskan kerinduanmu kepada kami selama kamu di Jakarta, tutur Andreas. Ah, aku pasti sangat merindukanmu, ucap Dewi sambil memeluk Aruna. Aku juga, sambung Budi memeluk Aruna dan juga Dewi. Dewi menepis tangan Budi, mendorongnya agar tidak memeluk karena mereka berdua. Budi kembali mendekati Dewi dan memeluknya. Keduanya pun bertengkar, mengejar satu sama lain. Aruna dan Andreas hanya memperhatikan Budi dan juga Dewi. Sesekali Andreas melirik ke arah Aruna yang terus tertawa melihat kekonyolan dua sahabatnya. Andreas kemudian mendekati Aruna, duduk di sampingnya. Jika suatu saat kita berpisah, aku harap kamu tidak pernah lupa denganku, Aruna, ungkap Andreas. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Andreas. Kamu sahabat terbaikku, ucap Aruna memegang tangan Andreas. Keduanya pun saling menautkan tangan mereka dan melempar senyum. Namun saat melihat ke arah kantor balai desa, Aruna melihat Unang yang berjalan dengan seorang pria yang tak lain Udin. Entah apa yang mereka bicarakan, tetapi Aruna curiga jika Udin dan Unang merencanakan sesuatu, apalagi saat ini Unang didampingi oleh makhluk halus. Aruna dan teman-temannya pun kembali ke rumah masing-masing. Setelah puas bermain, sampainya di rumah Aruna, melihat Tony sedang tidur di ruang televisi. Ia kemudian berjalan ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Ingatan Aruna kembali saat melihat Unang dan juga Udin. Aruna memejamkan matanya, mencoba mendengarkan pembicaraan Unang dan Udin saat mereka bertemu di balai desa. Ini barang peninggalan Bu Ima. Dia bilang suruh mengembalikan benda ini kepada Mbak Kening, ucap Udin. Unang melihat barang yang diberikan oleh Udin kemudian berkata, apa kamu tidak mau meneruskan perjanjian ini? Udin mencoba mencerna ucapan Unang, karena memang dia tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh Unang. Ah, tidak. Kalau begitu saya permisi dulu, tutur Udin sedang memberikan benda yang dititipkan Bu Ima. Pengikatlah lembut, gumam Aruna saat ia kembali membuka matanya. Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya agar kalian bisa mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini.
Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak cerita ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.